Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafita Dwi Fania dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari PGMI 1C. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang multikulturalisme. Baik, selanjutnya ntar disampaikan. Pertanyaan 1. Jelaskan konsep multikulturalisme dan pluralisme beserta contohnya masing-masing. Multikulturalisme adalah konsep yang menganut pandangan bahwa masyarakat dari berbagai kelompok budaya hidup berdampingan secara harmonis dengan menjaga keberagamaan dan menghargai perbedaan antar kelompok tersebut. Contohnya itu multikulturalisme dapat dilihat dalam negara-negara seperti Kanada, di mana berbagai kelompok etnis dan budaya hidup bersama tanpa adanya dominasi satu kelompok tertentu. Dan pluralisme adalah sementara itu pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki hak, kebebasan, dan tanggung jawab yang sama. Dalam pluralisme, keberagamaannya dianggap sebagai kejayaan dan diterima sebagai bagian integrasi dari masyarakat. Contohnya, pluralisme dapat ditemukan dalam masyarakat India, di mana berbagai agama dan kepercayaan hidup bersama dan mempraktikkan kehidupan beragama masing-masing tanpa konflik yang signifikan. Terus soal nomor 2. Sebutkan masing-masing contoh multikulturalisme dan pluralisme yang ada di lingkungan masyarakat sekitar di rumah Anda. Yang pertama itu festival budaya. Setiap tahun di lingkungan sekitar rumah saya diadakan festival budaya melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama. Festival ini menampilkan pertunjukan seni, tarian, musik, dan makanan tradisional. Yang kedua itu tempat ibadah yang beragam. Itu masjid, gereja, kuil, dan vihana yang berdiri berdampingan. Terus yang ketiga itu acara komunitas. Komunitas itu acara yang berpartisipasi dan berbagai kelompok masyarakat. Misalnya bazar, pasar malam yang menjual makanan dan kerajinan dari berbagai budaya. Terus yang keempat itu program pendidikan multikultural. Program itu beberapa sekolah di sekitar rumah itu budaya kurikulum dan kegiatan sekolah. Yang kelima organisasi sosial. Terhadap berbagai organisasi sosial di lingkungan sekitar rumah berfokus dan mempromosikan multikulturalisme dan pluralisme. Keberadaannya, contoh-contohnya lingkungan sekitar rumah menunjukkan adanya penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang etnis. Hal ini mencerminkan semangat multikulturalisme dan pluralisme yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Terus soal nomor 3. Jelaskan pentingnya pendidikan multikultural bagi generasi muda. Pendidikan multikultural penting bagi generasi muda karena membantu mereka memahami dan menghargai keberadaan budaya, agama, dan latar belakang etnis. Ini tidak hanya membangun toleransi, tetapi juga memupuk keterbukaan pemikiran, peningkatan pemahaman global, dan mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dalam masyarakat yang semakin beragam secara kultural. Terus soal nomor 3. Jelaskan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, aktif terlibat dalam kegiatan budaya. Mahasiswa dapat aktif terlibat dalam kegiatan budaya seperti festival, pertunjukan seni, atau kegiatan komunitas yang mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia. Terus yang kedua itu pengembangan kesadaran multikultural. Mahasiswa bisa mengembangkan kesadarannya dengan menundukkan dan mengikuti secara mata kuliah atau diskusi yang membahas keberagaman budaya. Terus yang ketiga itu proyek kolaboratif antar budaya. Mahasiswa dapat memulainya atau bergabungnya dalam proyek kolaboratif antar budaya dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang.
Terus soal nomor 4 itu sebutkan problematika multikultural yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu yang pertama, diskriminasi etnis dan agama. Adanya diskriminasi berdasarkan etnis atau agama. Untuk mengatasinya itu perlu dilakukan pendekatan pendidikan yang kuat untuk memahami dan menghargai perbedaan serta menegakkan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminasi. Yang kedua itu ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Ini pekerjaan, sumber daya ekonomi dapat menjadi hambatan. Terus yang ketiga itu isolasi budaya dan pendidikan tertutup. Itu mengalami isolasi budaya adalah meningkatnya akses pendidikan yang inklusif. Terus yang keempat itu ketegangan antar agama. Antar agama itu munculnya meningkatkan dialog di antar agama, membangun pemahaman bersama, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam pendidik dapat membantu mengurangi ketegangan ini. Yang kelima itu media dan stereotip negatif. Media seringkali memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok tertentu. Soal nomor 6. Sebutkan apa yang terjadi jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Itu apa? Tingkat toleransi rendah. Yang pertama, tingkat toleransi rendah. Tanpa pendekatan multikultural yang kuat, mungkin terjadi kurangnya pemahaman dan toleran terhadap perbedaan etnis, agama, dan budaya. Ini bisa memicu ketidaksetujuan dari konflik antar agama. Yang kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kurangnya pemahaman terhadap keberagaman dapat mengakibatkan adanya diskriminasi dan ketidaksamaan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan peluang lainnya. Terus yang ketiga, isolasi budaya. Pendekatan multikultural mungkin ada kecenderungan isolasi budaya. Di antaranya kelompok-kelompok tertentu ini dapat menghambat pertukaran budaya dan pemahaman antar masyarakat. Terus yang keempat itu kurangnya keterwakilan dalam kurikulum. Kurangnya representasi keberagaman dalam kurikulum dapat menghasilkan kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan kontribusi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Indonesia. Terus yang kelima itu polarisasi masyarakat. Tanpa pendidikan multikultural, mungkin terjadi polarisasi masyarakat di mana kelompok-kelompok mereka terpinggirkan dan tidak diakui, menyebabkan ketidakstabilan sosial. Jadi, pentingnya implementasi pendidikan multikultural adalah untuk membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Implementasi ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan warga negara dan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Soal nomor 7. Melalui apa saja pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan MI atau SD? Itu jawabannya kurikulum yang inklusif, mengintegrasikan materi ajar yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia termasuk sejarah, kesenian, dan literatur dari berbagai etnis dan agama. Terus yang kedua, pelatihan guru, memberikan pelatihan guru kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman budaya dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang mendukung pendidikan multikultural. Terus yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong pertukaran budaya seperti pertunjukan seni, festival budaya, atau kelompok diskusi antar agama. Terus yang keempat itu penggunaan bahan ajar.
Memilih dan menggunakan buku teks materi ajar dari sumber belajar yang mewakili keberagaman budaya serta menghindari stereotip dan bias. Terus yang kelima, pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk berbagi informasi tentang pentingnya pendidikan multikultural dan mendukung ketertiban mereka dalam mendukung kegiatan sekolah yang mendukung nilai-nilai ini. Yang keenam, proyek kolaboratif antar kelas. Proyek ini dalam kegiatannya mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Yang ketujuh itu mengundang pembicaraan tamu. Berbicara tentang keberagaman budaya mengenalkan siswa pada pengalaman dan perspektif yang beragam. Yang kedelapan itu menggunakan teknologi pendidik. Memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan keberagaman budaya ke dalam proses pembelajaran, misalnya melalui video, simulasi virtual, atau platform daring yang mendukung interaksi lintas budaya. Yang kesembilan itu penghargaan atas prestasi multikultural. Memberikan penghargaan itu siswa yang aktif dalam mendukung nilai-nilai multikultural, mendorong motivasi positif dalam pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.